begitu apa yang kita kirimkan itu frekuensinya, keinginan kita, dan kemudian sinkronitasnya terjadi setelah butuh waktu. Nah, di situ kemudian kita merasa, kok kayaknya kejadian ya, padahal ini seperti yang aku inginkan. Bayangin saja, visualisasikan menggunakan itu. Dengan mudahnya kita sinkron dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Rahasianya ada pada frekuensi, energi, vibrasi. Gimana untuk mensinkronitaskan cita-citaku menjadi sebuah kenyataan, sehingga apa yang aku sinkronkan semuanya tuh berjalan mudah gitu, Pak Wayan? Pak Wayan, ini lagi banyak trending orang bicara tentang sinkronitas, Pak Wayan. Ya. Dan ini kan luas sekali gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika misalkan lagi mikirin temennya yang udah lumayan lama nggak ketemu, tiba-tiba WhatsApp gitu. Ya. Atau, aduh pengen banget deh martabak gitu Pak Wayan. Besoknya ada yang ngirim gitu misalnya. Dan banyak sekali contoh. Ada yang menyebutnya ini kebetulan, ada yang menyebutnya ini tanda-tanda semesta, ada yang menyebutnya ini sinkronitas, apapun itu penamaannya. Nah, dalam perspektifnya Pak Wayan, makna sinkronitas itu seperti apa sih? Ya, sama seperti itu Kang Abu. Artinya ketika kita mengirim sinyal ke semesta ini melalui pikiran kita, kadang sinyalnya lemah, kadang sinyalnya kuat. Kalau sinyalnya kuat, itu bisa connect dengan sinyal yang serupa dalam tempo cepat. Tapi ada juga yang setelah sinyalnya lemah sampai dia lupa. Sekian lama kemudian tiba-tiba muncul lagi. Loh, kok kayaknya aku sudah memikirkan ini sebulan lalu, 2 bulan lalu, setahun lalu kok baru datang. Nah, itulah yang dilakukan dalam ketika kita menggunakan kekuatan ajaib metafisik. Dengan afirmasi, dengan attraction, itu kan sama. Begitu apa yang kita kirimkan itu frekuensinya, keinginan kita, dan kemudian sinkronitasnya terjadi setelah butuh waktu. Nah, di situ kemudian kita merasa, kok kayaknya kejadian ya, padahal ini seperti yang aku inginkan. Nah, orang-orang dulu kan misalnya, dia mencoba mensinkronkan dirinya dengan alam. Misalnya orang yang nerang itu artinya pawang hujan gitu misal, mensinkronkan dirinya dengan awan-awan, sehingga awan itu mungkin mendengar apa yang dia katakan, kemudian awan menjadi pindah lokasi untuk hujan. Nah, dia merasa dirinya sakti. Padahal itu hanya urusan sinkronitas saja gitu. Jadi kita bisa melakukannya kalau mau latihan ini Kang Bu. Latihan kita sinkron dengan batin bawah sadarnya seseorang gitu. Coba aja tatap seseorang dari jauh gitu. Dari belakangnya, lalu kita ingin manggil dia tanpa kata-kata. Udah bayangin saja, visualisasikan bahwa dia menoleh. Nah, kan ketika kita visualisasikan, kan kita ngirim frekuensi. Kalau kita kuat frekuensinya dalam hitungan beberapa detik, dia bisa noleh. Sesuai harapan kita. Ini contoh mau latihannya kayak gitu. Oke. Sehingga itu karena jaraknya dekat, jadi sinyalnya dekat dengan pemancarnya, kita memancarkan, dia receivernya dekat, ya aman. Ya, jadi dunia Bluetooth, dunia Wi-Fi kan sama. Memancarkan frekuensi sinyal sampai dia channeling, sampai dia sinkron. Betul. Nah, kalau kita bisa menggunakan itu, dengan mudahnya kita sinkron dengan banyak hal dalam kehidupan kita, Kang. Kayak gitu. Oke. Makanya sering dikatakan secara sederhananya begini, burung-burung akan berkumpul dengan yang bulunya sejenis gitu. Betul. Ya, sinkron dia. Betul. Jadi kalau kita sering-sering memancarkan energi pemikiran yang seperti ini, nanti ketemu juga dengan orang-orang serupa itu. Iya. Jadi hati-hati. Makanya dalam ajarannya si Tesla itu, hidup ini memang seperti itu. Rahasianya ada pada frekuensi, energi, vibrasi gitu. Betul. Kalau kita menggetarkan energi kita dengan warna seperti ini, ketemunya di situ. Betul. Yang selaras. dan mungkin kalau tadi sesuatu hal yang baik akan terjadi baik, tapi juga kadang suka lupa Pak Wayan, ketika kita ngejelekin orang meskipun nggak ngomong pun jelek, kan itu juga ngirim sinyal. Iya, Pak Wayan. Iya, walaupun lemah karena pengucapannya sedikit kan. Nah, makanya setelah sekian lama, aku kan sudah baik, kenapa ini datang? Padahal waktu kecil dia melepaskan frekuensi negatif itu. Misalnya, ada seorang anak kecil TK gitulah. Orang tuanya bercerai. Lalu dia berpikir, aku tidak ingin seperti orang tuaku yang bercerai.
sekian tahun kemudian setelah dia remaja, setelah kemudian dia menikah, dia ketemu dengan apa cerita yang dia kirimkan itu. Ya, walaupun karena masa kecil kan lagi lugu-lugunya, tidak ada penghalang yang lain sehingga jadi kuat. Gitu. Betul. Makanya ketika kita melakukan afirmasi, ada yang memilih 14 malam, 21 malam, itu kan supaya frekuensi itu didorong lagi. Ya, modulasinya diperkuatkan dengan amplifier. Amplifier didorong lagi dengan penguatan, pengulangan, repetisi gitu. Ya, makanya ombak jadi gede kan karena didorong-dorong dengan energi yang terus-menerus. Gitu. Tambah besar begitu. Nah, jadi hati-hati. Bahkan apa yang kita pikirkan di masa kecil bisa mewujud ketika kita dewasa. Keren Pak Wayan. Benar-benar hati-hati ini Kak. Iya, karena ini kan tanpa disadari gini loh Pak Wayan. Kalau kita ngelihat ini sebagai sebuah energi, kita ini adalah lautan vibrasi kan sebetulnya. Bahwa kalau kita kaitkan lagi ke ilmunya Pak Wayan tentang kecerdasan, energi, dan materi, bahwa setiap materi itu kan vibrasi sebetulnya. Dan ini adalah hologram-hologram yang kita kelihatannya tampak fisik, tetapi kan kata kuncinya ini hubungannya adalah interaksi vibrasi gitu. Dan kita dalam satu field besar, semesta raya yang terkoneksi satu sama lain gitu lah intinya. Jadi betapa pentingnya kita untuk berhati-hati terhadap intention, niat misalnya, pikiran, dan seterusnya. Nah, sekarang gini Pak Wayan, ini banyak sekali pertanyaannya jadi gini. Gimana untuk mensinkronisasikan cita-citaku menjadi sebuah kenyataan sehingga apa yang aku sinkronkan semuanya tuh berjalan mudah gitu Pak Wayan? Ya, kita tentu harus jernih ya. Ketika ada penghalang, tentu frekuensinya terhalang. Makanya kan beberapa sinyal itu nggak sampai di HP kita karena mungkin ada wifi-nya terhalang karena ada penghalang. Ya, karena ada penghalang itu, entah penghalangnya pada di dalam atau di luar gitu. Nah, jadi ketika kita di dalam juga terhalang oleh blocking mental kita, oleh energi-energi negatif dalam diri kita, sinyal yang kita pancarkan tidak mudah sampai di situ. Gitu. Ombak saja ketika dihalangi oleh pemecah ombak nggak sampai ke pinggiran gitu. Oh iya. Ya, kan di sini juga sama kan di Jakarta. Iya. Betul Pak. Ketika dihalangi nggak sampai dari situ. Nah, jadi setiap penghalang entah di dalam entah di luar itu sangat berbahaya. Atau kalau dia menghalangi hal yang buruk itu bagus. Tapi kalau menghalangi frekuensi yang kita kirim dengan kondisi yang baik itu terhalang, ya nggak sampai doa-doa kebaikan kita. Ya, itu tantangannya buat kita sih Kang Abu. Di satu sisi Pak Wayan ada yang selalu ngomong gini, aku tuh nggak pernah sinkronitas Pak Wayan. Jadi apa yang dia rangkai nggak kejadian, apa yang dia rencanakan nggak kejadian, yang dia anggap bahwa ini terbaik, udah perfect Pak Wayan, nggak kejadian. Ini kayak musuhan sama sinkronitas ini gitu. Itu gara-gara tadi penghalang atau gimana? Satu, karena penghalang. Dua, karena dia berpikir bahwa ini harusnya kejadiannya besok. Kejadiannya lusa. Padahal setelah dia lupa, kejadiannya datang, dia nggak ngeh bahwa itu kejadian yang sudah dia lakukan. Gitu. Ya, seringkali kan kita begitu. Benar Pak Wayan. Banyak orang, udahlah, aku nggak jadi gitu. Padahal yang tadi udah terkirim aja dia. Kita nggak bisa meng-cancel benar-benar ketika sudah terkirim gitu. Ya, seperti itu sih Kang Abu. Makanya kita harus hati-hati dengan setiap apa yang kita pikirkan. Karena lagi-lagi energi, frekuensi, vibrasi, energi itu berasal dari kecerdasan. Kita diizinkan mengolah secara sadar 12% itu di pikiran sadar kita. Namanya kecerdasan di pikiran sadar. Kecerdasan itu diolah dalam kapasitas 12%. Ketika digunakan akan menjadi energi, vibrasi, frekuensi. Jadi apapun yang kita pikirkan secara sadar, itu bisa. Entah dia lemah, entah dia kuat. Kalau lemah agak lama. Ya kadang efeknya nggak terasa. Misalnya kalau saya di tahun 1970, lahirnya segitu. Tahun 75 misalnya berpikir, aku ingin kaya, punya uang 1 juta. Zaman itu 1 juta gede Kang Abu. Iya jelas. Tapi setelah sekian lama, di tahun 2024, dia menjadi kenyataan. Datanglah uang 1 juta itu. Nggak ada artinya itu. Kebayang nggak Abu? Iya ngerti. Karena nggak kuat sih di masa itu. Iya. Sehingga akhirnya apa? Saya dapat uang 1 juta sekarang, nggak merasa beruntung. Padahal itu adalah hasil dari doa saya di masa kecil itu. Tapi karena doanya kurang kuat, mewujudnya di tahun 2024.
Setelah itu sudah nggak ada artinya lagi. Sehingga kita menganggap itu nggak ada apa-apanya. Kita lupa bahwa itu sebuah doa di masa kecil kita. Kebayang nggak, Bu ya? Betul. Itu perbedaan time value of money, Pak Wayan. Iya. Ya, value-nya beda di tahun Value-nya 70 beda. sama di sini gitu. Wah, keren sih Pak Wayan. Ya. Terima kasih Pak Wayan, dan ya kita penting juga untuk terus ngecek gitu ya bahwa sinyal tadi ya Pak Wayan, sinyal tadi dan apa namanya, si sinkronitas ini memang Kang Abu, saya potong Kang Abu ya. Antum itu bahasa Arab itu artinya apa ya? Anda ya. Ya. Dan kita tahu di ruang kosong ini ada energi kuantum ya. Kuantum ya. Ku dan Antum. Jadi ketika kita sadar dalam kuantum itu ada ku dan antum, kita harus sadar bahwa apa yang kita lepaskan sebagai frekuensi kepada orang-orang di sekitar kita akan kembali lagi kepada kita. Karena ku dan antum itu satu kesatuan yang menyebut dirinya kuantum. Betul Pak. Ini cara candaan sih. Iya, tapi ada benar juga. Iya benar. Maksudnya unik gitu bahwa kita nggak bisa lepas dari quantum field kan. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa quantum field ini kalau dalam perspektif ya kata-kata quantum field ini bahwa itu tadi semuanya adalah tidak ada yang berpisah gitu Pak Wayan. Kita satu kesatuan, unity gitu intinya. Ya, jadi hati-hati dengan quantum field ini. Hati-hati dengan apa yang ada di antara ku dan antum. Mantap Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Keren. Terima kasih.